Kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Bapak Hasan Zain Mahmud, dia adalah Komite Investasi dari OneTech Asset Management. Ya, selamat pagi Pak Hasan. Selamat pagi Mas Bram. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Baik. Cerah di sini. Siap. Terima kasih juga atas waktu yang sudah diberikan. Kita kan mereview ini. Ada beberapa informasi yang sudah kita sampaikan. Tadi ada pergerakan dari bursa Wall Street di Amerika Serikat yang kembali lagi rebound. Demikian juga dengan wilayah Asia. Tapi kenapa begitu? Di dalam negeri, indeks harga saham gabungan masih dalam kondisi melemah begitu Pak Hasan. Apa yang bisa kita review ini untuk investor maupun traders hari ini? Iya. Jujur saja saya pun bertanya-tanya kenapa sejak Februari itu aktivitas kita menurun jauh. Jadi bukan hanya sekedar indeksnya, tetapi juga volume, kemudian frekuensi, nilai transaksi. Baik. Ya, ini dugaan, saya tidak berada pada posisi untuk melakukan studi. Saya kira yang pertama barangkali ada semacam kekhawatiran bahwa kuartal pertama ekonomi kita masih kontraksi. Oke. Kalau kita mengamati misalnya konsumsi kita masih mengalami kontraksi. Lalu kemudian investasi masih mengalami kontraksi. Satu-satunya yang naik masih positif itu adalah government spending. Tapi itu pun semakin melambat. Jadi itu perkiraan saya faktor pertama. Kemudian yang kedua, barangkali ada kekhawatiran mengenai vaksin yang sekarang terhambat. Ya. Saya melihat korelasi yang sangat-sangat jelas antara keberhasilan menangani vaksin dengan kembalinya recovery ekonomi. Ini kelihatan bahwa Amerika dan Cina itu merupakan ekonomi yang recovery-nya luar biasa cepat. Gitu. Baik. Nah, ada hal yang ketiga, yang ini juga institusi investor di dalam negeri nampaknya mulai kehilangan kepercayaan terhadap bursa saham. Jadi mungkin kasus Jiwasraya disusul oleh Asabri, lalu kemudian pernyataan terbuka direksi BPJS akan mengurangi porsinya dalam investasi saham dan reksadana. Saya kira itu faktor-faktor itu yang berbicara. Baik, lebih kepada memang sentimen dari dalam negeri nampaknya yang mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan yang sehingga bisa dikatakan akhirnya menurunkan minat investasi begitu. Tapi di sisi lain, dominasi dari investor domestik sekarang kan sudah cukup besar dibandingkan dengan investor asing ini Pak Hasan. Bagaimana Anda melihat komposisi ini? Saya tidak hafal persentasenya, tapi baik pemilikan itu tidak lagi didominasi asing maupun transaksi. Saya kira itu good news. Tapi ada sesuatu yang mesti kita cermati ya. Pertumbuhan investor retail itu sedemikian cepatnya. Baik. Saya khawatir tanpa edukasi yang memadai, selalu saya katakan pada setiap kesempatan, ini bisa kontraproduktif. 2 juta investor investor retail yang masuk mayoritas milenial. Betul. Sementara orang belum pernah belajar berenang, kemudian nyebur di kolam yang dalam. 90% mereka akan kehilangan uang dan kemudian sakit hati kepada bursa saham. Mungkin sekitar 5% yang tinggal. Makanya saya katakan edukasi. Pada akhirnya, well-informed investor yang akan menentukan kualitas sebuah bursa. Dan satu lagi, Mas Pras, mungkin kita harus tahu bahwa bursa indeks harga saham terutama itu di Bursa Efek Indonesia dikendalikan mayoritas oleh perbankan. Baik. Yang mesti kita tahu bahwa kinerjanya 2020 itu memang rata-rata menurun. Sementara Wall Street, Nasdaq terutama dikendalikan Dow Jones turun kok kemarin, tapi Nasdaqnya naik. Mereka dikendalikan mayoritas oleh perusahaan-perusahaan telekomunikasi. Apple, Alphabet, Amazon, Facebook, Netflix dan segala macam. Jadi ini memang berbeda bobotnya terhadap indeks. Itu harus kita sadar. Dan kalau kita cermati berarti apa yang perlu dicermati juga bagi para investor, terutama retail nih. Kalau Anda katakan tadi ada kekhawatiran mereka kecewa dengan pergerakan dari indeks harga saham gabungan yang fluktuasinya cukup tinggi, kemudian mereka juga tadi belum well informed nih. Kalau kita lihat dengan mereka yang benar-benar baru begitu berkecimpung atau baru masuk sebagai investor di pasar modal, Pak Hasan. Jadi kira-kira apa ini yang perlu dikejar lagi? Saya kira begini, saya berapa kali berbicara di webinar ataupun menulis mengatakan bahwa mayoritas mereka masuk karena FOMO,
Oke. Kena influencer, kena buzzer. Buzzer itu ya bisa tokoh-tokoh, bisa artis, bisa ulama bahkan masuk ke sana. Baik. Itu menurut saya sih berbahaya. Saya selalu mengatakan bahwa pertama yang mesti digerakkan adalah pialang. Saya selalu mengatakan bahwa pialang itu punya 3 fungsi ya. Create market, mereka ciptakan pasar. Yang kedua mereka first line filter, mereka filter pertama nasabah masuk ke pasar itu mereka lakukan. Tapi ada satu yang tidak mereka lakukan dengan serius. Educate people. Okay. Itu kewajiban mereka harus mendidik. Saya selalu protes mengatakan mereka kumpulkan nasabah, mereka celoteh setengah jam, lalu mereka kasih formulir untuk jadi nasabah. Itu bukan pendidikan kok. Pendidikan investasi saham bukan sesuatu yang bisa didapat dalam ukuran jam, hari, bahkan tahu sekali. Jadi lakukanlah pendidikan. Mungkin kalau saya boleh mengatakan ya Bursa Efek Indonesia menyisihkan sebagian daripada revenue-nya untuk melakukan pendidikan. Rangkul lembaga-lembaga pendidikan, institusi pendidikan yang mau melakukan pendidikan terus-menerus. Pendidikan, investasi, belajar, investasi, belajar. Itu menurut saya. Tapi kalau kita lihat juga otoritas bursa kan sudah menyelenggarakan ada kegiatan sekolah pasar modal begitu. Apakah itu memang harus lebih diintensifkan lagi begitu Pak Hasan? Betul. Tadinya saya dulu ngajar juga kok di Teach Me itu. Terakhir ada mereka 1-2 hari lalu kemudian bersimulasi. Ya mungkin mulai dari pengenalan pun sudah tidak cukup kok. Saya belajar pasar modal itu 50 tahun. Ya, jadi ya bahwa kemudian ada investor yang mau serius dan belajar, ada yang mau investasi pakai hitung kancing, ya itu pilihan mereka. Tapi sarananya mesti disediakan. Baik, gitu dia. Berarti memang sebagai investor, apalagi mereka adalah investor-investor pemula, kaum milenials lah bisa dikatakan yang sekarang sudah mendominasi. Jadi mereka tidak harus ikut-ikutan begitu. Justru mereka harus mempersiapkan diri sendiri ya dalam menyerap beragam informasi terkait dengan pasar modal, kondisi fundamental perusahaan, bagaimana membaca pergerakan market, begitu ya Pak Hasan ya? Betul. Bahkan yang basic aja, tanya sama investor retail, apa Anda ngerti nggak sih mekanisme pasar primer, mekanisme pasar sekunder? Mayoritas mereka tidak ngerti. Mereka tahu nggak institusi-institusi yang terlibat dari pasar modal, mulai dari OJK, bursa, dan segala macam lembaga penunjang, profesi penunjang. Bagian besar mereka tidak tahu. Baik, berarti memang masih banyak pekerjaan rumah ini dalam meningkatkan literasi, kemudian inklusi pasar modal juga ya kepada masyarakat investor di tanah air, begitu Pak Hasan. Tapi kalau kita lihat dari fluktuasi pergerakan indeks harga saham gabungan yang terjadi belakangan ini, seperti yang Anda katakan juga dari sisi nilai transaksi juga ada penurunan. Berarti memang apakah mereka sedang menantikan suatu hal lagi nih, sentimen baru, seperti misalnya laporan keuangan begitu dari emiten-emiten di kuartal 1, atau data-data ekonomi makro begitu yang sedang ditunggu, sehingga memberikan suatu keyakinan baru bahwa mereka juga bisa terus berinvestasi di pasar modal, Pak Hasan? Nah, satu itu aja yang ingin saya komentari. Saya kan lagi dimarahi sama otoritas, sama orang BI nih. Karena saya mengatakan otoritas itu membuat kebijakan yang lubang-lubang moral hazardnya. Misalnya saya ambil contoh laporan keuangan. Dengan alasan pandemi, laporan keuangan yang seharusnya, laporan tahunan 2020, yang harusnya masuk pada tanggal 31 Maret, lalu mereka longgarkan. Nah, mereka-mereka yang tata kelolanya jelek, itu pasti akan memanfaatkan kelonggaran itu. Pasti semua. Saya sama sekali tidak bisa melihat alasan kenapa laporan tahunan yang hanya setahun sekali harus direlaksasi, harus ditunda gitu. Utang boleh ditunda, produksi boleh ditunda, bisa negosiasi, tapi laporan kejujuran mengenai keadaan suatu perusahaan dan sudah ditentukan jadwalnya sudah pasti, periodenya sudah pasti, kenapa mesti ditunda? Saya tidak melihat alasan sama sekali kok. Ada yang mengatakan, Pak, datanya tidak siap sehingga auditornya tidak bisa melakukan audit. Iyalah. Kalau perusahaan tidak siap dengan informasi, bagaimana audit mau melakukan audit? Jadi, berarti tetap memegang teguh komitmen begitu ya dalam artian ya? Seharusnya. Baik. Itu bagi saya sebagai investor, itu indikator. Alasan apapun, emiten yang terlambat menyampaikan laporan tahunan, itu menunjukkan tata kelola yang jelek.
atau Oke. goreng dulu. Baik, Pak Hasan.